Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang, dan sekarang kita akan membahas ya pelajaran ke-10 tentang menggabung dua isim. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting ya, karena gabungan dua isim ini akan banyak dijumpai ya dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Dua buah isim bisa digabung menjadi satu ya untuk memberi pengertian khusus. Ya contohnya Rasulullahi, Babul Jannati, Kitabun Nahwi. Ini kan susunan dua kata ya. Apabila kata kitabun buku ya disebut sendirian, pengertiannya masih umum, ya bisa buku apa saja, bisa buku fikih, buku nahwu, buku tafsir, dan sebagainya. Namun jika disambung atau disandarkan kepada isim yang lain, ya maknanya menjadi khusus. Ya misalnya kitabun nahwi, kitabul fiqhi, ya kitabut tafsiri. Babun juga gitu, babun pintu. Ya kalau disebut babun saja, ya kan itu sifat masih umum kan pengertiannya. Bisa pintu rumah, bisa pintu kamar mandi, bisa pintu masjid, bisa pintu kereta, ya bisa pintu mobil gitu. Tapi kalau kita gabung dengan kata setelahnya atau kita sandarkan dengan kata setelahnya, pengertiannya menjadi lebih khusus seperti babul jannati, babul masjidi, babul baiti gitu. Penjelasan yang pertama, isim yang disebut di awal disebut dengan istilah mudhaf. Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Dan isim yang terletak setelahnya disebut mudhaf ilaih atau tempat sandaran. Ya seperti pada kata Rasulullahi, berarti Rasulu itu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Babul jannati, babu itu mudhaf, al jannati mudhaf ilaih. Kitabu ya kitabu an-nahwi, kitabnya mudhaf, an-nahwi mudhaf ilaih. Ya, tulisan Arabnya al-mudhafu dan al-mudhafu ilaihi. Ya, ini dilatih cara menuliskannya. Yang kedua ya, mudhaf tidak boleh ditanwin. Ya, ini kaidahnya, dan tidak diberi alif lam. Adapun mudhaf ilaih umumnya ada alif lamnya. Atau bebas ya, sesuai dengan keinginan kita dalam membuatnya, apakah diberi alif lam atau tidak gitu ya. Misalnya babul masjidi, ya pintu masjid itu, babu masjidin, pintu sebuah masjid. Yang ketiga, jika isim nakirah disandarkan kepada isim ma'rifah, ya maka statusnya menjadi ma'rifah. Ini kaidah yang penting juga nih, yang antum harus catat. Ya awalnya misalnya babun, sebuah pintu, nakirah. Kemudian kita sandarkan kepada al-masjid menjadi babul masjidi. Maka statusnya babu itu statusnya menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim ma'rifah. Ya. Contoh lain lagi misalnya waladun. Waladun seorang anak laki-laki. Kita sandarkan kepada Zaid misalnya. Waladu Zaidin. Maka statusnya waladu di situ statusnya menjadi ma'rifah. Yang keempat, ya, mudhaf harokat akhirnya bisa berubah sesuai kedudukannya atau posisinya dalam kalimat, ya. Jadi mudhaf itu bukan kedudukan inti, ya. Untuk bisa menentukan harokat akhir katanya untuk mudhaf, kita harus cari kedudukan intinya itu apa? Apakah mubtada, apakah khobar atau fa'il gitu dan lain sebagainya. Yaitu untuk mudhaf ya. Adapun mudhaf ilaih itu berharokat akhir kasrah. Ya. Contoh misalnya mudhaf berposisi sebagai fa'il misalnya. Ja'a Abdullahi. Ja'a Abdullahi. Abdu di situ berposisi sebagai fa'il sekaligus mudhaf, sedangkan Allahi mudhaf ilaih. Nasartu Abdullahi. Ya. Abda di sini maf'ul bih sekaligus mudhaf dia. Allahi mudhaf ilaih. Salamtu ala Abdillahi. Abdi di sini berposisi sebagai masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf. Sedangkan lafzul jalalah Allah itu semuanya berposisi sebagai mudhaf ilaih. Makanya kita kasih harokat akhir kasroh.
Ya, adapun mudhaf, harokat akhirnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, apakah sebagai fa'il, apakah maf'ul bih, apakah masbuk bi harfil jar, dan lain sebagainya. Yang kelima, ya, mudhaf ilaih itu bisa sekaligus menjadi mudhaf jika disandarkan kepada isim di depannya. Namun ingat, ketentuan mudhaf harus diperhatikan. Tidak ditanwin dan tidak beralif lam. Jadi, ya, mudhaf ilaih kalau disandarkan lagi kepada isim setelahnya, dia statusnya menjadi mudhaf. Di samping mudhaf ilaih, dia juga menjadi mudhaf. Contoh, ya, Muhammadun waladul mudarrisi. Muhammad adalah anak dari guru itu. Ya, Muhammadun mubtada, waladu khobarnya sekaligus mudhaf, al-mudarrisi mudhaf ilaih. Kemudian al-mudarrisi kita sandarkan lagi kepada kata al-lughah misalnya, sehingga menjadi Muhammadun waladu mudarrisil lughati. Muhammadun mubtada, waladu khabarnya sekaligus mudhaf. Mudarrisi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-lughati mudhaf ilaih. Contoh ini dalam surat Al-Fatihah, tapi ini ada sedikit diubah, ya. Allahu maliku yaumiddin. Dalam Al-Fatihah kan maliki yaumiddin. Di sini kita bikin kalimat Allah itu adalah maliku yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allahunya ini mubtada, ya, lafzul jalalahnya ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya maliku. Sekaligus mudhaf, yaumi mudhaf ilaih, sekaligus mudhaf, dini mudhaf ilaih. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang keenam, ketika menjelaskan kedudukan isim yang berposisi sebagai mudhaf, maka mudhaf harus disebutkan bersama kedudukan isim itu. Ya, supaya kita bisa mengetahui bahwasannya setelahnya itu ada mudhaf ilaih. Dan kata itu tidak ditanwin, ya, karena mudhaf kan tidak menerima tanwin, ya. Pada di sini contoh menjelaskan kedudukan isim tadi sudah disebutkan, ya. Misalnya Muhammadun waladu mudarrisil lughati. Muhammadun mubtada, waladu khabar sekaligus mudhaf, mudarrisi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-lughati mudhaf ilaih. Allahu maliku yaumiddini. Allahu, ya, lafzul jalalah. Allah itu mubtada, maliku khabar sekaligus mudhaf, yaumi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, ad-dini mudhaf ilaih. Kemudian di sini ada kaidah pemberian harokat akhir isim, ya. Berarti kita dapat tambahan kedudukan baru yaitu mudhaf ilaih. Di sini kita tidak sebutkan mudhaf, ya, karena mudhaf itu bukan kedudukan inti, ya. Ketika dikatakan dia itu mudhaf, kita belum bisa, ya, menentukan harokat akhirnya apa. Harus dicari dulu dia kedudukan intinya apa, apakah sebagai fa'il, mubtada, khabar, dan lain sebagainya, ya. Jadi ringkasan kedudukan pemberian harokat akhirnya, ya. Al-fa'ilu fa'il, ya, dhammah. Al-mubtada'u dhammah. Al-khabaru dhammah. Al-maf'ulu bihi fathah. Zarfu zamani fathah. Al-masbuq biharfil jarri kasrah. Al-mudhafu ilaihi juga kasrah. Ya, sekarang latihan, ya, supaya antum paham. Kerjakan latihannya ini, ya. Dan seperti biasa, ya, coba kerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas, ya, latihan pelajaran 10. Tapi seperti biasa, ya, antum harus kerjakan dulu latihannya, baru setelah itu menyimak pembahasan ini, ya. Kalau belum dikerjakan, mohon untuk matikan dulu, ya, rekaman ini, baru setelah itu antum dengarkan, ya. Tapi bagi antum yang sudah mengerjakannya, ya, mari kita bahas. Latihan yang pertama, gabungkan kata-kata berikut ini menjadi bentuk mudhaf ilaih.
Ya, kita ingat kaidah ya, mudhaf tidak diberi tanwin dan juga tidak diberi alif lam. Sedangkan mudhaf ilaih kita kasih harokat akhir kasroh ya. Cukup itu ya kaidah yang kita ingat. Ya, kita pahami. Kita mulai. Yang pertama di situ at-talibul ilmu menjadi talibul ilmi. Kemudian al-maktabatul jami'atu menjadi maktabatul jami'ati. An-nasrullahu menjadi nasrullahi. Jadi alif lamnya kita buang-buangin aja. Ya, kemudian mudhaf ilaihnya kita kasih harokat akhir kasrah. Al-ilmu dinu menjadi ilmu dini. As-sa'atul jidaru menjadi sa'atul jidari. As-sa'iqus sayyaratu menjadi sa'iqus sayyarati. Al-hadiqatul hayawanu menjadi hadiqatul hayawani. Al-quratul qadamu menjadi quratul qadami. Ad-dinu al-islamu menjadi dinul islami. Al-jidaru al-ghurfatu menjadi jidarul ghurfati. Ya. Kemudian tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya pada cerita pendek berikut. Ya. La'iba kita baca dulu. La'iba ya, bermain, dan bermainnya ini di waktu lampau ya, karena la'iba ini fi'il maudhi. La'iba bermain Abdullahi si Abdullah kuratal qadami ya, sepak bola fi maidanil madrasati di lapangan sekolah sabaha yaumil jumu'ati pagi hari Jumat ya, pada pagi hari Jumat ya. La'iba ya, sebagaimana tadi sudah saya katakan ya, fi'il maudhi. La'iba yal'abu ya, fi'il mudhari'nya yal'abu. Abdullahi ini abdu'nya fa'il sekaligus mudhaf, kemudian Allahi itu mudhaf ilaih. Ini secara nahwu ya. Adapun secara makna ya, tentu Abdullah ini secara keseluruhan adalah fa'ilnya, yaitu secara makna. Tapi secara ilmu nahwu ya, kita bahas satu kata ya, karena yang dibahas dalam ilmu nahwu itu kan harokat akhir katanya. Kemudian quratal qadami, quratanya maf'ul bih sekaligus mudhaf, al-qadami mudhaf ilaih. Fi ya, huruf jar, maidani masbuk baha fil jar sekaligus mudhaf, al-madrasati mudhaf ilaih. Sabaha ya, sabaha dari maknanya kita tahu sabaha ini ya keterangan waktu ya, zarf zaman. Dan di sini dia sekaligus mudhaf, yaumi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-jumu'ati mudhaf ilaih. Yaumi ini hari yang dari sisi makna dia kan keterangan waktu mestinya hari ya. Tapi di sini kita lihat ya, dia sebagai posisinya sebagai mudhaf ilaih. Tidak, bukan kita katakan dia sebagai dzaraf zaman ya, karena dari sisi nahwu dia sebagai mudhaf ilaih. Posisinya di sini sebagai mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-jumu'ati mudhaf ilaih. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Adapun penyebutan harokat akhirnya ya bisa dilihat dari katanya aja ya. Kayak misalnya fa'il itu dhamma, itu mudhaf ilaih kasrah gitu. Kemudian yang ketiga, sebutkan susunan mudhaf ilaih pada Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Untuk ayat pertama itu susunan mudhaf ilaih terdapat pada Rabbil Falaqi ya, Rabbil Falaqi. Rabbinya masbuk bi harfil jar karena sebelumnya ada huruf ba, huruf bi sekaligus mudhaf, Al-Falaqi mudhaf ilaih. Yang kedua, ada enggak yang kedua nih? Ada. Min syarrima, syarrima. Ya, mungkin di sini belum kita pelajari. Ma di sini ini isim mausul. Ya, maknanya sama dengan alladzi apa-apa ya, tapi karena kita belum belajar, antum mencatat dulu aja maksudnya syarrima ini susunan mudhaf ilaih ya, dari kejahatan apa-apa. Tuh. Kemudian pada ayat yang ketiga ya, ada susunan mudhaf ilaih yaitu syarri ghasiqin, syarri ghasiqin, ini susunan mudhaf ilaih. Pada ayat yang keempat syarrin nafasati, syarrin nafasati, ini susunan mudhaf ilaih. Ayat yang kelima syarri hasidin, ini juga susunan mudhaf ilaih. Ya, demikian ya pembahasan mudhaf ilaih ya. Semoga bisa difahami ya. Kalau belum paham silakan baca-baca lagi ya, dikerjakan lagi latihannya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.